Oke, sekarang kita lanjut kembali. Sekarang kita udah tahu kan bahwa isi pikiran kita itu menentukan tindakan kita dalam menghadapi sesuatu, dalam menyikapi sesuatu, kemudian tindakan kita akan menghasilkan sesuatu di masa kini maupun di masa yang akan datang. Jadi nasib kita saat ini itu hasil dari tindakan kita. Ada hukum alam yang mengatur dunia ini. Anda harus terima, mau tidak mau, berhenti menyalahkan orang lain. Anda lihat orang hidupnya lebih baik dari Anda karena dia melakukan apa yang tidak Anda lakukan. Kenapa dia melakukan yang tidak Anda lakukan? Karena dia memikirkan hal yang tidak Anda pikirkan. Kenapa Anda dan dia punya pikiran yang berbeda? Karena kita tinggal di lingkungan yang berbeda, teman-temannya berbeda, pola didik orang tuanya berbeda. Itu yang menyebabkan kita punya pikiran yang berbeda-beda, punya tindakan yang berbeda, akhirnya nasib yang berbeda. Makanya tuh sering ada orang bilang, walaupun guyon tapi ada benarnya. Orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Perubahan hidup terjadi, sering kali kita lihat ada orang-orang yang hidupnya biasa saja pada awalnya tapi berubah menjadi orang kaya karena dia merubah isi pikirannya. Isi pikiran ini yang sering kita sebut sebagai mindset. Nah, kita balik lagi ke yang tadi, pikiran bawah sadar ya. Oke, karena kita sudah tahu masing-masing orang itu berbeda pikirannya gitu ya. Dan pikiran ini menyebabkan sebuah tindakan. Sekarang pikiran ini kita bagi menjadi dua bagian berdasarkan cara kerjanya. Ya, pikirannya kita bagi jadi dua bagian berdasarkan cara kerjanya. Pikiran yang pertama dinamakan dengan pikiran sadar. Pikiran yang kedua dinamakan dengan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar adalah pikiran yang kita gunakan saat kita melakukan aktivitas yang kita sadari atau yang berada dalam kendali kita dan kontrol kita. Contoh misalnya, saat ini saya sedang rekaman, kemudian saya mengambil botol air karena saya rasakan saya sedang haus. Saya mengambil air itu secara sadar. Oke, sip ya. Atau misalkan Anda saat ini sedang menyimak informasi dari saya, Anda menyimaknya dengan sadar. Oke, itu ada bagian dari pikiran sadar. Nanti ada nggak bagian bawah sadar menyimak juga? Ada nggak bagian bawah sadar ikut mengambil botol saya juga tadi, botol air? Ada, tapi kita akan pisahkan dulu di sini pikiran sadar itu. Nah, sekarang silakan Anda semuanya tarik nafas yang dalam, hembuskan pelan-pelan, tarik nafas lagi lebih dalam, hembuskan pelan-pelan, tarik nafas lebih dalam lagi, tahan, keluarin dikit-dikit, keluarin dikit-dikit, tarik lebih dalam, keluarkan semua. Oke, kalau Anda mengikuti saya tadi, berarti Anda sedang bernafas menggunakan pikiran sadar. Anda mengendalikan, menyadari, mengontrol nafas Anda, betul nggak? Oke ya, betul ya. Apa jadinya kalau kita hidup setiap hari harus bernafas dengan pikiran sadar? Harus kita kendalikan terus. Repot, bisa-bisa kita nggak ngerjain yang lain kecuali bernafas saja, betul? Maka dari itu kita butuh pikiran bawah sadar. Artinya pikiran bawah sadar adalah pikiran yang mengerjakan aktivitas hidup kita, tindakan kita, perilaku kita tanpa perlu kita sadari. Jadi dia semacam tindakan refleks dari diri kita. Ya contohnya bernafas tadi, Anda nggak perlu ngatur nafas, bawah sadar sudah mengaturnya untuk Anda. Anda nggak usah mengatur detak jantung, bawah sadar sudah mengaturnya untuk Anda. Sudah tahu berapa pompaan yang dia harus lakukan di setiap detiknya. Anda nggak mesti harus mengatur biokimia di tubuh Anda. Insulin sudah bisa mengaturnya, hati bisa mengaturnya, seluruh organ tubuh Anda sudah bisa mengatur itu dengan jelas untuk Anda. Oke, sampai sini bisa dipahami? Nah sekarang pertanyaan kan begini, lebih banyak mana aktivitas yang kita jalankan setiap hari? Yang kita jalankan secara sadar atau yang kita jalankan secara bawah sadar? Banyakan mana, aktivitas sadar atau aktivitas refleks? Tentu saja lebih banyak aktivitas yang dilakukan oleh pikiran bawah sadar. Maka Sigmund Freud mengilustrasikannya seperti bagian bawah dari gunung es yang ada di bawah permukaan laut, bagian yang lebih besar mengatur hidup kita. Nah, minimal ada 4 hal yang diatur oleh pikiran bawah sadar kita tanpa harus kita kontrol, kendalikan secara penuh. Minimal ada 4. Pertama, bawah sadar kita mengatur bioritme tubuh kita.
Dia mengatur kapan kita lapar, kapan kita haus, kapan kita kenyang, itu diatur oleh bawah sadar. Anda nggak mesti, udah cukup makan, saatnya kenyang deh, oke kenyang muncul. Anda nggak mesti harus gitu ya. Mengatur nafas Anda, aliran darah Anda, bioritme tubuh Anda sudah terjadi secara otomatis dan itu diatur oleh bawah sadar Anda. Yang kedua, emosi, perasaan. Perasaan diatur oleh bawah sadar Anda. Anda pernah merasakan rasa jatuh cinta? Anda pernah merasakan rasa benci pada seseorang? Anda bisa merasakan rasa marah pada seseorang? Anda bisa merasakan perasaan sayang sama seseorang? Pasti pernah sebagai seorang manusia, betul? Namun perasaan-perasaan itu biasanya muncul begitu saja, tanpa harus Anda kendalikan, tanpa harus Anda kontrol. Contoh, ketika Anda seorang laki-laki lalu melihat seorang wanita yang begitu cantiknya, rupawan sekali. Pernah nggak Anda berkata dalam hati, hei, rasa senang, rasa cinta, rasa suka, muncul dong sekarang, ini cewek cantik banget. Anda pernah seperti itu? Belum pernah, karena biasanya rasa tertarik itu munculnya begitu saja. Anda sedang marah, refleks marah. Mungkin Anda pengen menahan diri supaya Anda tidak marah. Nggak bisa bos, marah itu dikendalikan oleh bawah sadar. Kita bisa nahan, ingat ya nahan. Tapi kalau kemarahan itu bertubi-tubi datang, itu seperti bom waktu, jebol juga pada akhirnya. Kenapa? Karena ada program untuk marah di dalam diri kita. Ya, ada program cinta, jatuh cinta. Kita nggak jatuh cinta pada semua orang, kita hanya jatuh cinta pada tipe-tipe orang tertentu saja. Nah, tipe-tipe itu ada di dalam bawah sadar programnya. Kapan perasaan ini harus muncul? Kapan kita harus marah? Itu ada programnya di pikiran bawah sadar kita. Dan masing-masing orang bisa jadi berbeda programnya. Contoh buat marah aja. Ada orang yang gampang marah, kesenggol dikit aja dia main bacok. Ada orang yang susah banget marahnya. Dihina, disakiti orang, nggak marah-marah. Sampai agamanya dihina, baru dia marah. Nah, ini perbedaan program. Yang satu cepat marah, yang satu lambat banget marahnya. Gitu ya. Ada orang jatuh cinta, ada yang satu jatuh cinta sama yang rambutnya lurus, yang satu jatuh cinta sama yang rambutnya keriting. Beda-beda. Yang satu jatuh cinta sama yang pengertian, yang satu jatuh cinta kepada yang maco misalnya. Ini berbeda-beda masing-masing program, dan program ini mengatur emosi perasaan kita. Jadi perasaan kita diatur oleh bawah sadar. Makanya kalau sudah jatuh cinta, tidak ada lagi logika. Begitu kata Agnes Monica. Ya. Jadi logika itu ada di pikiran sadar. Dan perasaan itu ada di bawah sadar. Tadi satu apa? Bioritme tubuh. Yang kedua adalah perasaan kita itu dikendalikan oleh bawah sadar. Makanya Kang, saya tuh capek banget Kang sebetulnya merasakan perasaan rasa takut seperti ini gitu. Saya tahu nih ini mestinya nggak takut, tapi tuh susah ngilangin rasa takut ini. Nah, artinya secara sadar, pikiran sadar dia tahu bahwa mestinya nggak takut keluar rumah itu, mestinya nggak takut berada di kerumunan itu, tapi kok rasa takut ini nggak bisa dikendalikan. Artinya pikiran sadar mencoba untuk mengendalikan pikiran bawah sadar, tapi tidak bisa karena lebih powerful bawah sadar gitu ya. Yang pertama apa tadi itu? Bioritme tubuh, yang kedua perasaan. Ya, tapi ada nggak tekniknya buat mengubah bawah sadar? Ya ada, itu nanti kita pelajari. Tapi di sini kita pahami dulu tentang pikiran bawah sadar gitu ya. Yang ketiga, belief system kita, sistem keyakinan kita. Dari mulai keyakinan agama, keyakinan yang paling inti, keyakinan yang paling dalam yang kita anut semuanya, sampai kepada keyakinan-keyakinan kecil yang membangun hidup kita. Karena keyakinan ini nanti akan menentukan perasaan kita akan menentukan tindakan kita. Jadi unsur paling dalam itu sebetulnya keyakinan. Kenapa ada orang marah saat disenggol dikit aja gitu? Karena dia meyakini bahwa senggolan itu berarti tantangan bagi dirinya. Dia merasa ditantang, dia merasa dihina, dia merasa dilecehkan. Dia yakin itu. Ada orang mungkin gak sengaja nyenggol dia gitu. Tapi dia yakini, dia maknai bahwa senggolan itu sebagai sebuah penghinaan, misalnya gitu. Kenapa ada orang yang santai aja dimaki-maki? Karena dia punya keyakinan. Makian orang itu tidak mencerminkan siapa dirinya. Makian orang hanya mencerminkan siapa diri orang yang memakinya itu gitu. Jadi santai aja gitu. Monyet loh, dia biasa aja karena dia bukan monyet.
Jadi makian itu cuma mencerminkan orang yang mengatakannya gitu. Makanya santai aja. Nah, keyakinan ini nanti menentukan emosi, menentukan sikap dan perilaku kita. Keyakinan ini ada di bawah sadar programnya. Jadi saat kita lahir, ya, belum punya kita keyakinan putih, bersih seperti kertas gitu ya. Ibu bapaknya, lingkungannya yang mulai menginstalkan sistem keyakinan di dalam pikiran anak-anaknya, di dalam diri kita. TV yang kita tonton, buku yang kita baca, teman-teman kita, itu saling mempengaruhi dan mengisi pikiran bawah sadar kita dengan keyakinan. Yang selanjutnya, minimal ada 4, yang keempat ini adalah kebiasaan hidup kita, kebiasaan refleks, kebiasaan baik, kebiasaan buruk. Kalau bersin kita tutupin, ada orang yang sudah refleks melakukan itu. Nah, keempat hal ini dinamakan dengan program. Empat hal ini dinamakan dengan program yang mengatur hidup kita secara otomatis. Artinya begini, kalau kita nggak sengaja terprogram jadi orang gagal, maka secara otomatis kita akan berpikir seperti orang gagal, merasa seperti orang gagal, bertindak seperti orang gagal. Ketika tidak sengaja kita diprogram jadi orang yang sukses, maka kita nggak akan sengaja berpikir seperti orang sukses, merasa seperti orang sukses, bertindak seperti orang sukses. Jangan heran kalau ada orang-orang di dunia ini yang punya pendapat, gue sih jalanin hidup ini mengalir aja sih, alhamdulillah sampai sekarang baik-baik aja. Ya alhamdulillah, kita bersyukur buat dia, kita ikut bahagia. Karena mungkin bisa jadi program yang tertanam di dalam pikirannya, ya program yang baik, program yang bagus, program yang memang bikin dia berhasil dan sukses. Mungkin itu hasil didikan orang tuanya bagus, waktu dia masih kecil ketemu dengan lingkungan yang positif, sehingga walaupun mengalir, gak mesti neko-neko, gak mesti ikut seminar A, seminar B gitu kan. Ada tuh orang-orang yang hidupnya tuh lancar banget gitu ya, dari mulai sekolah, kuliah, kerja, udah aman aja tuh, gak ada resiko-resiko tertentu di sepanjang perjalanannya. Mungkin dia punya program yang bagus dan dia menjalani itu seperti air yang mengalir, yes. Tapi nggak bisa disamaratakan semua orang harus hidup seperti air yang mengalir. Gimana kalau dia memang programnya buruk, ibunya pelacur, bapaknya preman misalkan, udah sejak SD dia sering jalimi orang misal dan sebagainya. Programnya kalau dia hidup mengalir, jadi penjahat gitu ya. Nah ini ada 2 program dan kita semua punya program. Nah, seperti apakah program hidup kita saat ini? Kita bisa menilai baik atau buruknya program yang sudah tertanam di dalam pikiran kita saat ini. Dari mana? Dari kehidupan kita saat ini. Kalau kita merasa ada beberapa aspek yang kita merasa nggak cukup puas di bidang itu, kita merasa ini perlu ditingkatkan, kita merasa harus hidup saya lebih baik dari sekarang, Anda bisa memulai dari itu untuk melacak program-program yang kita miliki di dalam diri kita sendiri, di dalam diri kita masing-masing. Nah, training Hypno EFT sebetulnya memberi kita pemahaman tentang pikiran sadar dan bawah sadar ini, kemudian mengajarkan teknik untuk membantu kita bisa melepaskan program-program yang tidak bermanfaat di dalam diri kita dan menanamkan program yang bermanfaat di dalam diri kita. Nah, untuk sesi kali ini saya akan tutup dengan satu ayat firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada dirinya sendiri. Ini sebetulnya bukan tafsiran, tapi saya memahaminya berkaitan dengan program ini seperti ini. Allah nggak ubah nasib Anda sebelum Anda mengubah program di dalam diri Anda sendiri. Ya, jadi kalau Allah kasih kesempatan sama Anda, Allah ijabah doa Anda, kesempatan yang besar itu belum tentu bisa Anda manfaatkan kalau Anda masih belum mengubah program Anda. Ya, itu dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.